warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man dayya'a sunnati hurrimat alaihi syafa'ati. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, para sesepuh, para habaib, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Habib Husain Al-Atas dan guru kita Al-Mukarram Ustadz Kandar atau Kiai Pantun, dan para guru-guru yang lainnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah serta diharapkan doanya. Dan yang saya hormati teristimewa Sohibul Majlis atau Khadimul Majlis Al-Mukarram Ustadz Jaid beserta para panitia. Tak lupa kepada para bapak, para ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua diakui dan tergolong sebagai umat baginda Nabi. Puncaknya kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bu, belum ngantuk? Bapak-bapaknya mana ini? Ada? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dunia sangat luas. Allah nyiptain alam dunia gede jasa. Pak,
Bu, Allah nyiptain alam dunia ini sangat luas. Ciri luasnya masih banyak lahan-lahan yang kosong. Di kita aja sekarang udah banyak penduduk, padat penduduk. Coba kalau seberang sono kayak Palembang, Lampung, itu masih banyak lahan kosong. Di alam dunia ini makhluk masing-masing punya level. Ada level yang paling rendah, ada levelnya sedang, ada yang levelnya tinggi, bahkan ada yang sangat tinggi. Jadi makhluk di alam dunia ini Allah ciptain bermacam-macam level. Dari mulai makhluk yang Allah ciptain yang levelnya sangat rendah jasa. Bu, ini makhluk Allah yang levelnya paling rendah itu hajar. Apa itu hajar? Batu. Tahu batu, Bu? Tahu batu? Batu ini makhluk Allah yang paling rendah, paling murah, nggak ada harganya. Makanya batu mah walaupun dipakai juga paling diinjek-injek. Batu mah walaupun dimanfaatin, digunain juga adanya di tanah di bawah, sebab batu merendah. Makanya saya belum pernah ngeliat ibu-ibu, baik orang kampung tempe, orang kampung buaran, atau orang perumahan, ketika kondangan bawa-bawa batu kolar dikepel-kepel aja. Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada. Sebab apa? Batu mah murah, Bu, rendah harganya. Karena levelnya paling rendah itu batu. Makanya nggak pernah ibu-ibu ngepel-ngepel batu kolar, hayu dibawa-bawa dijingjing-jingjing, nggak ada. Nah, nomor kedua, ini masih level rendah. Nomor kedua, yang termasuk makhluk Allah terbilang rendah, murah harganya, yaitu hasil bumi. Hasil bumi atau tambang bumi. Apa diantaranya? Logam, diantaranya terumbu, perak, emas. Bu, emas. Emas ini makhluk Allah yang murah harganya, rendah levelnya. Bu, emas mah murah. Makanya ibu-ibu keabongan kalau ada yang kepengen beli emas sampai nangis-nangis. Ada? Banyak ya? Murah, Bu, emas mah levelnya rendah. Apa ciri rendahnya emas? Karena emas mah adanya juga di bawah tanah. Emas mah adanya di bawah tanah, makanya rendah, levelnya murah. Ustadz pun itu kalau misalkan nanya di siapa tuh tokonya si Andre ke Daung, segramnya 1 juta lebih, pun mahal. Itu mah kita yang ngemahal-mahalin. Aslinya mah murah emas mah, levelnya rendah itu emas. Emas, perak, sebab adanya juga di bawah tanah, diinjek-injek sama kita. Itu rendah. Ada naik lagi nih makhluk Allah yang rada tinggi levelnya, enggak murah-murah amat, yaitu nabat atau pepohonan.
Pepohonan ini levelnya lebih tinggi daripada batu, lebih tinggi daripada perak, lebih tinggi daripada emas. Emas. Contoh pohon mangga atau pohon singkong. Jadi level pohon singkong ini lebih tinggi daripada emas. Kenapa lebih tinggi daripada emas? Sebab mempunyai manfaat yang bagus. Ini contoh, ibu misalnya ibu nih ya, ibu lagi di tengah hutan. Bu, ibu-ibu lagi di tengah hutan. Terus pas lagi di tengah hutan kelaparan ibu-ibu. Nah, di situ ada dua pilihan, adanya singkong terus sama emas. Kira-kira ibu milih yang mana? Singkong kan? Iya. Iya, kalau lagi kelaparan di tengah hutan adanya nasi sama emas, milih yang mana? Nasi. Tuh, makanya emas mah levelnya lebih rendah daripada singkong. Emas mah levelnya lebih rendah daripada nasi. Ada ya yang belakang mah jawabnya, "Alu milih emas lah, ntar emasnya dijual." Jadi itu tingkatan emas lebih rendah, tingkatan batu lebih rendah, tingkatan emas justru lebih tinggi, tingkatan singkong pepohonan lebih tinggi daripada batu dan emas. Karena singkong ataupun beras ini bisa yusbiu, ngenyangin perut kita kalau kita makan. Coba kalau emas, umpamanya ibu lagi lapar banget terus pakai emas, kira-kira kenyang nggak? Hah? Kagak. Udah, makanya jangan terlalu keabongan kalau pengen beli emas. Tapi memang begini Bu, itu kalau bicara level emas itu kalah sama singkong. Cuman kalau bicara khasiat, emas itu khasiatnya lebih tinggi. Sebab kalau ada ibu-ibu biasa make emas di leher, itu insya Allah bakal dijauhin dari penyakit leher, kolesterol, darah tinggi tuh. Iya itu. Jadi kalau orang nih ibu-ibu biasa make emas di leher, itu khasiat emas bisa nyedot penyakit sehingga dijauhin dari yang namanya penyakit leher. Makanya keciri kalau ada ibu-ibu penyakitnya darah tinggi, bangsa kolesterol, penyakit leher, kosong kayaknya itu. Ya. Atau sekarang penyakit banyak asam urat, ya kan? Asam urat di kaki kan, asam urat. Udah, kalau ada penyakit asam urat, nggak usah dikasih obat, jangan disuntik. Jing ke si Andre, beliin gengge 20 gram bisa lari. Sebab emang khasiat emas itu bagus. Makanya kenapa harga emas itu mahal, sebab mempunyai khasiat yang luar biasa. Tuh. Jadi kalau bicara level emang emas lebih rendah daripada pepohonan, tapi kalau bicara khasiat emas justru lebih bermanfaat buat penangkal penyakit. Makanya kalau ibu-ibu yang penyakitan jarang pakai emas. Aduh. Setelah nabat pepohonan, naik lagi level yang lebih tinggi, yaitu sato atau hewan. Kenapa dia lebih tinggi daripada batu, lebih tinggi daripada emas, lebih tinggi daripada pepohonan? Karena hewan mah punya rasa. Rasa. Coba aja ibu nih iseng-iseng, kalau sekarang makan nemuin sapi, kalau nemuin sapi harus lebaran haji aja ya.
Kalau ada sapi atau kebo, dulu makan kebo banyak di kebun di sawah. Kalau ada sapi atau kebo atau embe, ibu ciwit kulitnya sekencang-kencangnya, kira-kira ngamuk nggak? Ah, ngamuk kan? Tuh makanya utamanya hewan daripada pepohonan, sebab hewan mah punya rasa. Kalau diciwit ngamuk. Nah sekarang bandingin sama pohon mangga, coba ibu ciwit kira-kira ngamuk nggak? Ngamuk, bisa ngamuk, paling ada kuntilanaknya. Nah itu makanya lebih rendah levelnya pepohonan ketimbang hayawan, sebab hayawan mah punya rasa, ketika kita ciwit dia ngamuk. Tapi tetap biar bagaimanapun level makhluk Allah yang paling tinggi adalah manusia. Kenapa manusia lebih tinggi daripada hewan? Manusia lebih tinggi daripada pepohonan karena manusia mah mempunyai penciuman. Bisa nyium aroma wangi, bisa nyium aroma bau. Coba bedain sama hewan kebo. Pan kebo nih, kebo atau kambing lah, di kita masih banyak kambing. Kambing kalau misalkan kita taruh di kandang, kandangnya biar banyak tainya juga, itu kambing betah aja kan, iya kan? Nggak pernah dia ngeluh kebauan, pengen dipindahin dari kandangnya, nggak pernah. Coba sekarang manusia masukin ke kandang kambingnya udah banyak tainya, kira-kira betah nggak semalaman? Nggak betah. Makanya ini manusia itu levelnya lebih tinggi karena manusia mah mempunyai penciuman. Maka jangan pernah kita nodai penciuman kita, terlebih ibu-ibu nih. Sebab istri baginda Nabi Siti Khadijah itu pernah wasiat kepada putrinya Siti Fatimah. Kata Siti Khadijah, "Pat, nanti kalau kamu mempunyai suami, jangan pernah kamu menodai atau melukai penciuman suami kamu. Jangan pernah menodai penciuman suami kamu." Jadi bukan maksud penciuman itu hidung, nyium aroma. Jangan dinodai, kata Siti Khadijah kepada Siti Fatimah. Makanya ibu-ibu nih, ibu-ibu jangan sesekali kentut di depan laki. Ya. Wah ini mah kayaknya rata ini mah. Ya ditawa ya, rasanya ini mah emang ini makanya muka-muka kentut depan laki doang ini. Sebab gini nih, kalau perempuan kentut di depan laki, terus lakinya itu nyium bau kentutnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal nutup pintu rezekinya selama 40 hari. Coba ini masih setelan kentut di depan laki doang, makanya susah aja hidupnya nih. Jangan Bu, jangan kentut di depan laki. Sebab itu kalau kentut di depan laki bakal nutup pintu rezeki selama 40 hari. Coba enggak, ini malah ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu terbagi-bagi. Ada yang Allah ciptain punya akal tapi nggak punya nafsu, malaikat namanya. Ada yang Allah ciptain punya nafsu tapi nggak punya akal, satok atau hewan seperti kebo. Makanya saya belum pernah ngeliat, kalau dulu kan banyak kebo tuh, zaman waktu kecil sampai sekarang saya belum pernah ngeliat kebo pakai celana. Bu, pernah ada nggak yang ngeliat kebo pakai celana? Nggak ada kan? Wajar, karena kebo mah nggak punya akal, dia mah adanya nafsu doang. Makanya saya belum pernah nemuin ada pabrik atau toko
yang ngejual khusus celana buat kebo, nggak ada. Wajar kalau misalkan kebo atau sapi nggak sholat, sebab kebo dan sapi mah nggak punya akal, punyanya nafsu. Wajar kalau kebo sapi embe nggak puasa, sebab kebo sapi embe mah nggak punya akal, adanya nafsu doang. Makanya kalau ada ibu-ibu sholat kagak, puasa kagak, berarti ibu-ibu kebo. Bapak-bapak juga sama, sholat enggak, puasa enggak, berarti bapak-bapak kebo. Kalau bapak-bapaknya punya akal sehat, berbeda dengan akalnya yang enggak sehat, stres, wajar, enggak ketaklif. Nomor ketiga, makhluk yang Allah ciptain dia punya akal, dia punya nafsu, itu adalah manusia. Jadi manusia mah Allah ciptain punya akal dan juga punya nafsu. Malaikat Allah ciptain punya akal, enggak punya nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makanya malaikat mah selalu nurut terhadap perintah Allah, enggak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah. Wajar, sebab malaikat mah punya akal doang, enggak punya nafsu. Dan malaikat diciptain dari cahaya. Berbeda sama manusia. Manusia mah disusun dan dicipta oleh Allah, punya akal, punya nafsu. Lalu apa gunanya akal? Apa manfaatnya akal dan apa peranan akal di manusia? Peranan akal di manusia itu buat ngebedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang berfaedah dan yang enggak berfaedah. Itu manfaat atau peranan akal. Contoh nih Bu, kalau ada ayamnya tapi ayam betina. Terus begitu kita perhatiin tuh ayam, keluar dari pantat ayam berusut aja telur ayam keluar dari pantat ayam tuh, kira-kira diambil jangan? Bu, kalau ada ayam, tahu kan ayam terus ngeberusut dari pantat ayam keluar telur, nih telurnya kita ambil jangan? Hah? Atuh ambil. Kalau ayam kita mah, kalau ayam orang mah jangan, maling namanya. Ambil, kalau berusut telur kan kita ambil, digoreng. Nah terus kalau misalkan nih ayam ngeberusut lagi sama dari pantatnya, cuman tai ayam segede piring mah ada kali, tuh ambil jangan? Atuh jangan, sebab kotor, bau, najis. Nah ini kan yang ngebedain antara diambil dan jangan, itu akal. Jadi akal itu buat nyerna, buat manfaatnya itu ngebedain antara yang hak dan yang batil, yang bagus dan yang jelek. Nah ini gunanya akal. Makanya kalau ada manusia akalnya udah dikuasain sama nafsu, atau nafsunya sudah menguasai akal, ulaika kal an'ami balhum adol, maka manusia itu akan lebih sasar daripada hewan. Jadi kalau ada manusia akalnya dikuasai oleh nafsu atau nafsunya menguasai akal, ulaika kal an'ami balhum adol, manusia tersebut
akan lebih buas, akan lebih sasar daripada hewan. Kebo, tahu kebo Bu? Atau embe lah yang di banyak kita embe yang embe mah kan biasanya suka mabal kemana-mana, ya kan? Embe kalau lagi mabal ke kebun orang, kalau mabal ke kebun orang, pan yang dimakan kalau daun singkong, pen daunnya doang embe mah, ya kan? Yang dimakan sama embe singkong itu daunnya doang, batangnya mah sama dia nggak dimakan, ubinya juga nggak digali sama dia. Coba kalau manusia kalau udah sasar dia maling singkong, daunnya dia babat buat nyayur, batangnya dia ambil buat jadiin api bakar, ubinya dia cabut buat ngebus. Maka manusia bener lebih sasar daripada hewan kalau nafsunya udah mengendalikan akal. Jadi kalah sama kebo. Kebo kalah sama manusia, sebab manusia lebih sasar kalau udah nafsu, akalnya sudah dikendalikan oleh nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Berhubung ini udah jam 10:30 ya Bu, biar sama-sama enak nih, biar sama-sama enak. 10:30 ini udah Bu. Kori masih ada satu lagi, penceramah juga udah ada, udah siap, bahkan dari tadi nungguin. Saya juga tadi udah jangan lama-lama tadi katanya, pengen buru-buru naik soalnya penceramah yang satunya ini. Jadi biar sama-sama enak 10:30 ini. Jadi ini malah atuh salah kadar idholus surur, wabil khusus ke keluarga besar Bapak Mamad, Bapak Mandor, hitung-hitung nambah kebungahan dengan memperingatinya maulid ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua, amin ya robbal alamin. Sebab kata Sayyidina Umar, siapa orang yang mengadakan peringatan maulid, ini adalah salah satu ciri orang itu mensyiarkan agama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bersama para guru-guru kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya cukupkan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hudma sopa wadama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.